Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Masni Ida Haret Sihombing, STH. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita dengan diawali Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan dalam Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha kudus, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dalam segala hal. Ya Tuhan, ajarlah kami kebiasaan untuk rajin beribadah seperti ini. Walaupun lewat spiritual, virtual, ataupun live streaming, ibadah Pelkat akan terus semangat di dalam kehidupan kami dalam situasi pandemi COVID-19 sampai saat ini yang belum selesai. Tapi Tuhan terus membawa kami dengan sukacita yang penuh bersama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Bapa kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu saja. Baik Pendeta Nyonya Masni Ida Haret Sihombing yang sebentar akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu sebentar akan tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan untuk semua tim multimedia, Inforkom, pemain musik, semua ya Tuhan yang berperan di dalamnya. Ibadah ini kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Haleluya. Amin. Mazmur berbalasan terdapat Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat
orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat dipersilakan duduk. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu marilah kita mempersiapkan Alkitab kita untuk sama-sama kita membacanya dari Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat yang ke-24. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita membacanya, mari kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bersama dengan Palkat Persekutuan kaum Bapa, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dalam syukur hati kami karena kasih dan setia Tuhan selalu ada bersama dengan kami, walaupun kami masih menjalankan kehidupan yang harus mengikuti protokol kesehatan karena pandemi COVID-19. Kami yang adalah sebagian kaum Bapak, GPIB Jemaat Tugu Jakarta, bersatu hati beribadah menanggung jawabi tugas beriman kami sebagai kaum laki-laki yang takut akan Tuhan. Walaupun secara virtual kami mau beribadah kepadamu. Karena itu Tuhan, jumpailah kami di dalam persekutuan peribadahan kami yang secara virtual ini. Ketika kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, ataupun ketika kami beribadah seorang diri sebagai kaum Bapa. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu datang dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah dengan baik. Dan manakala kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami hanya tetap mendengar kebenaran firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Karena itu Tuhan, urapilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sebab kami semua telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat, mari berdiri. Kita akan bersama-sama membaca kitab Amsal 12 ayat 24 ini. Mari kita membacanya bersama-sama. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.
Persekutuan kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat buat kita semua yang saat ini mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Kiranya persekutuan kaum Bapak, Bapak-bapak semuanya boleh dalam keadaan sehat dan penuh sukacita mengikuti ibadah ini. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Pelajaran bahasa Indonesia pada waktu kita di sekolah pastinya akan diajarkan pepatah ini. Nah, kalau kita lihat, pepatah ini menjadi satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa terpisahkan. Pepatah ini mau mengatakan bagaimana seseorang itu, kalau dikatakan tadi, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, mengelola kecerdasan intelektualitasnya. Bagaimana seseorang itu juga mengelola kecerdasan emosionalnya. Jadi dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Mengelola kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Nah, ketika kita diciptakan Tuhan, pastinya semua manusia diberikan akal pikiran yang sempurna. Kenapa sempurna? Sebab otak manusia itu berbeda dengan otak makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia diberikan akal pikiran, otak yang khusus sempurna. Untuk apa diberikan seperti itu? Supaya manusia ini dapat mengelola kehidupan yang ada di lingkungan sekitarnya. Karena tugas manusia diciptakan oleh Tuhan Allah, yaitu bisa mengelola kehidupan ini, menguasai kehidupan ini. Lalu bagaimana juga manusia bisa memelihara kehidupan ini dengan baik, yang mana di dalamnya ada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena itu tadi ketika dikatakan diberikan otak yang berbeda, mempunyai akal pikiran, diperlukan kecerdasan intelektualitas dan kecerdasan emosional. Agar apa? Agar dapat membangun kehidupan ini. Kecerdasan intelektualitas ini dapat terjadi ketika seseorang itu rajin. Nah ini, itu dapat terjadi ketika seseorang itu mau belajar, rajin, memakai daya nalarnya. Dengan rajin, maka seseorang akan pandai. Seseorang dapat diandalkan untuk menjawab keberadaan lingkungan kehidupannya kalau dia itu pandai. Lalu dengan pandai, manusia juga akan bertahan hidup. Karena apa? Karena ia mampu mengelola kepandaiannya dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Karena dia mampu mengelola kecerdasannya, kepandaiannya dalam keberadaan situasi apapun yang dijumpainya. Karena itulah dia dapat bertahan, survive. Nah, orang yang survive adalah orang yang sukses. Dia bisa juga menjadi pemimpin. Dia juga bisa mendapatkan satu kekuasaan. Karena tadi ketika dia bisa mengelola kecerdasan intelektualitasnya dengan baik. Tapi pengertian pandai
bukan hanya cukup rajin belajar di ruang sekolah. Nah ini, hati-hati. Jadi bukan cukup karena dia berpendidikan formal. Pengertian pandai di sini, ia juga bisa belajar sendiri, mengelola pengetahuan itu dengan baik, belajar dan terus belajar, tanpa harus mengikuti misalnya pendidikan formal. Karena itu saat ini, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini tidak jaminan seorang itu dikatakan pandai karena dapat menyelesaikan sekolah formalnya dengan nilai tinggi. Tetapi dia diuji untuk di lingkungan kehidupannya, di luar. Bagaimana, apakah dia benar-benar adalah orang yang pandai? Karena apa yang didapat di sekolah formal itu teruji di dalam kehidupan lingkungan sekitarnya. Bisa aja dalam sekolah formal nilainya tinggi, nilainya bagus, ya kan? Dia bisa lulus dengan nilai yang bagus, atau dia bisa mendapatkan gelar S1, S2-nya dengan nilai cum laude misalnya, bisa aja. Tetapi itu harus juga bisa teruji. Apakah itu murni hasilnya? Atau karena nyontek misalnya. Atau karena dia mengkopi hasil orang lain misalnya. Oleh sebab itu tidak jarang seseorang telah menyelesaikan strata 1, 2, atau mungkin barangkali saja 3, tapi tidak bisa bekerja di luar. Selesai dia mendapatkan gelar kesarjanaannya, tidak mampu bekerja, tidak mau berusaha, tidak ada usahanya. Sebaliknya, seorang yang mungkin tidak mempunyai ijazah S1, S2, mampu menghasilkan sesuatu. Karena apa? Karena tadi rajin, karena rajin belajar. Contohnya yang paling gampang kalau kita jumpai, ada seorang yang selalu dibilang dia adalah orang yang pandai. Dalam kehidupan setiap hari kita akan berjumpa dengan orang pandai. Ini siapa? Yaitu pandai besi. Dia dikatakan seorang pandai besi. Kenapa? Karena dia mampu membuat sesuatu dari besi itu. Dari satu besi yang mentah dijadikan satu besi yang mempunyai hasil yang baik, atau ada sesuatu yang indah di dalamnya. Bisa aja dari besi itu ketika dia bikin pagar berbentuk ukir-ukiran dan lain sebagainya. Nah, dia mampu membuat sesuatu dari besi karena apa? Karena dia terus-menerus belajar. Belajar, dan disitulah ada keterampilan. Nah itu. Jadi pengetahuan ini tidak hanya cukup diterima dari ruang belajar secara formal, tetapi juga harus disertai dengan keterampilan. Keterampilan yang didapat dari ruang belajar di luar ruang belajar formal. Dia mengasah dirinya, belajar, mencari tahu apa yang harus dia buat dengan besi-besi tersebut. Selalu mencari terobosan-terobosan, ada inovasi-inovasi, dan juga dia tidak puas dengan hasil yang selalu dia capai, selalu berkreasi, kreatif. Ada seni di dalamnya. Ini pandai besi, contoh. Yang kedua kita bisa lihat seorang perempuan tangguh, Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan. Kita tahu ya, Ibu Susi bagaimana? Dia tidak punya gelar S1, S2. Bahkan dia juga tidak sampai menyelesaikan sekolah menengah atasnya. Tetapi apa yang kita lihat?
Dia begitu piawai dalam mengelola laut. Tidak perlu lagi diragukan kehebatannya. Tapi memang sayang ya, orang seperti Ibu Susi di Indonesia ini tidak disukai. Karena rasa iri, karena rasa cemburu. Sebab barangkali orang pada menggugat karena dia tidak mempunyai ijazah strata 1 atau strata 2. Itulah yang kelemahan kita manusia, apalagi khususnya Indonesia, yang punya mentalitas cemburu, iri hati. Kita lihat di situ, dia tidak berpendidikan formal, tetapi dia rajin belajar. Dia rajin mengasah otaknya, sehingga ia pun bisa duduk sebagai seorang pemimpin yang berkuasa. Yaitu karena kerajinannya untuk terus mau belajar dan tidak merasa puas dengan hasil yang telah ia terima, yaitu pengetahuan. Dia juga bisa duduk berdampingan dengan orang-orang yang bersekolah formal. Inilah kehebatan Ibu Susi. Bisa duduk berdampingan, bisa bersama-sama mengasah otaknya untuk bagaimana keberadaan dalam kehidupan mengelola kelautan. Ini hebat. Nah, dari dua contoh ini, dari dua contoh orang ini, itu berarti Tuhan memberikan akal pikiran. Tuhan memberikan otak kepada orang untuk bisa dipergunakan dengan baik. Karena dari situlah akan ada hasil yang sungguh luar biasa. Hasil yang tercipta, hasil yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam Amsal 12 ayat 24 ini. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, nasihat Raja Salomo ini adalah kepada generasi penerusnya. Kita baca kitab Amsal, ini adalah kitab nasihat ya, yang ditujukan kepada generasi-generasi penerus Israel. Bukan cuman asal-asal nasihat saja, atau bukan nasihat kosong belaka. Tetapi di sini kita bisa lihat sebagai raja, Salomo telah membuktikan apa yang ia katakan, apa yang ia nasihatkan. Karena sedari muda Salomo hidup dalam keberadaan yang selalu mau belajar. Salomo, kita ingat, dia ada di dalam keberadaan lingkungan kerajaan. Di dalam lingkungan kerajaan, dia tidak puas hanya sebagai pangeran di antara saudara-saudaranya, yang juga adalah pangeran. Salomo dididik dalam pengajaran Taurat, namun Salomo tidak puas dengan keberadaan yang biasa-biasa saja. Tetapi Salomo memperlengkapi dirinya, sehingga ia mampu bersaing dengan saudara yang lainnya. Ketika kita ingat, ada saudara lainnya, Adonia, yang juga adalah putra raja. Dia merasa bahwa dia adalah putra Daud yang pantas menggantikan ayahnya. Adonia merasa dialah yang akan menjadi raja yang pantas. Tetapi lihat, cara yang dilakukan oleh Adonia adalah cara yang pongah, cara yang arogan, mengangkat diri sendiri, tidak melibatkan Tuhan.
Ketika ia tidak mengundang Nabi Nathan dan Imam Zadok, akhirnya apa yang terjadi? Adonia dengan bersorak-sorai, mengundang orang banyak, mengangkat dirinya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Dan Daud tidak menjadikan Adonia sebagai raja, tetapi Salomo lah yang diangkat menjadi raja. Karena apa? Karena Nabi Nathan dan juga Imam Zadok merestui Salomo untuk menjadi raja menggantikan Daud. Karena apa? Karena Salomo mau belajar. Karena Salomo mau mengelola kehidupan, kecerdasan intelektualitasnya bersamaan dengan kecerdasan emosionalnya. Salomo hidup menjadi orang yang pandai ketika ia mampu mengelola intelektualitasnya, sehingga Salomo tidak seperti Adonia yang menggebu-gebu, membabi buta. Lalu kerjanya seradak seruduk, akhirnya berbuahkan ketidakbenaran. Salomo juga mampu mengelola kecerdasan emosionalnya. Ketika ia berhadapan dengan Adonia, dia tidak membunuh Adonia. Ketika Salomo diangkat menjadi raja, Adonia tertunduk dan ikut apa yang dikatakan oleh Salomo. Dia mau mengikuti Salomo, padahal dalam hatinya dia diam-diam berpura-pura baik ingin membunuh Salomo juga. Tetapi Salomo dia tidak langsung marah, naik pitam. Salomo bisa mengelola kecerdasan intelektualitasnya bersamaan dengan kecerdasan emosionalnya. Walaupun mungkin nanti ketika Adonia terus-menerus melakukan hal yang tidak baik untuk Salomo, akhirnya Adonia pun mendapatkan hukuman mati. Ibu, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa baca itu nanti di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai seterusnya. Karena itulah di sini Raja Salomo katakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi orang malas seperti Adonia mencoba untuk melakukan kudeta, mengangkat diri sendiri menjadi raja dengan menghadirkan orang-orang untuk menyatakan dirinya seorang raja. Akhirnya ia pun tidak mendapatkan apa-apa. Ini juga yang dikatakan oleh Salomo dalam ayat 27 sampai 28, lanjutan dari ayat 24 kita dari Amsal 12. Saya akan baca. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi di jalan kemurtatan menuju maut. Jelas sekali hal itu yang boleh menjadi satu kesaksian hidup daripada Raja Salomo ketika ia diangkat menjadi raja yang harus berjumpa dengan saudaranya Adonia. Begitu berbeda sekali. Jadi kepada kita bersama diingatkan kepada kaum bapak khususnya untuk selalu mengasah diri, untuk tetap rajin dan penuh iman, berkata dengan iman Tuhan memberikan akal pikiran dengan baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan penuh dengan berkat. Sehingga kita sebagai kaum bapak bisa sukses. Kita sebagai kaum bapak bisa mendapatkan berkat anugerah yang asalnya dari tangan Tuhan. Jadi jangan pernah kita merasakan sesuatu yang membosankan sehingga kita menjadi orang-orang yang malas
Apalagi ketika saat ini pandemi COVID-19 sedang melanda kehidupan kita yang entah kapan akan berakhir. Mungkin masih lama bertahun-tahun. Sebagai kaum bapak, mari kita terus bekerja, berusaha untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Berkreasi, ada inovasi-inovasi dalam bekerja dan berkarya, berusaha dan berpelayanan. Tidak cukup puas hanya satu titik saja, tetapi terus mau belajar dengan rajin. Mau terus mengelola kehidupan intelektualitas kita dengan baik. Dan juga kehidupan emosional kita. Kita semua punya kelebihan. Dan kita semua diberikan akal, pikiran, otak yang sempurna. Tidak ada dalam kehidupan ini yang Tuhan ciptakan jelek adanya. Semua baik, semua indah yang Tuhan ciptakan. Saya mau minta tolong untuk kepada tim multimedia menampilkan satu foto yang saya mau berikan kepada Pelkat PKB pada malam hari ini. Foto ini adalah hasil bidikan saya ketika saya berjalan di antara rumput-rumput. Bapak Ibu, Bapak-bapak bisa lihat foto ini? Mungkin Bapak-bapak ngomong, apaan sih ini maksud Ibu? Bu Pendeta tayangkan foto seperti ini. Kalau kita bisa lihat, ternyata kalau kita lihat di situ ya, ternyata di antara alang-alang rumput atau semak duri, ada bunga-bunga kecil berwarna ungu. Bunga-bunga kecil itu cantik dan menawan. Saya kaget, makanya saya bidik. Wah, keren juga, apalagi warna ungu, kebetulan warna favorit saya. Jadi saya ambil. Ternyata di antara semak berduri, rumput-rumput ini ada yang menghasilkan, yaitu bunga yang cantik dan menawan. Jadi kepada kita juga, jangan katakan kita tidak mempunyai apa-apa. Jangan kita katakan kita tidak sampai mempunyai ijazah strata 1, strata 2, barangkali 3. Atau jangan katakan kita tidak punya ijazah sekolah formal dan sebagainya. Tapi ketika kita rajin, tangan kita mau bekerja, percayalah, dari semak berduri tadi, dari rumput-rumput yang meranggas tadi, akan hadir bunga-bunga kecil yang indah, unik, menawan, dan memberi arti di dalam kehidupan ini. Itu artinya apa? Dari ketidakberdayaan kita, dari keterpurukan kita, dari keterbatasan kita, bak rumput semak tadi, jika kita mau belajar dan bergiat, kita akan pandai. Dan dari kepandaian kita, kita akan mendapatkan berkat, sukses dalam hidup ini. Karena kita mempunyai kecerdasan intelektualitas dan juga kecerdasan emosional. Lalu dengan kecerdasan itu kita tetap tekun dan sabar, kita bisa mengelola kehidupan perekonomian kita masing-masing. Karena itu jangan katakan kalau kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tuhan memberikan kita semua kemampuan, walaupun mungkin tidak besar, tidak hebat, tidak seperti orang lain yang besar. Tapi di dalam diri kita ada suatu yang kecil, tapi itu bisa menjadi hal yang istimewa dalam kehidupan ini. Kelola kehidupan, kecerdasan intelektualitas dan kecerdasan emosional kita tadi dengan hidup rajin, pangkal, pandai, hemat,
pangkal kaya. Tetap menjadi bapak-bapak yang selalu hidup tekun dan penuh dengan hikmat seperti Salomo. Sertakan Tuhan dalam segala pekerjaan-pekerjaan kita. Sertakan Tuhan dalam usaha-usaha yang kita lakukan. Sertakan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kita. Jangan seperti Adonia yang seradak seruduk, sombong, pongah. Tidak mau menyertakan Tuhan dalam kehidupannya. Akhirnya hancur. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita bekerja terus dengan mengandalkan kekuatan kita, dengan mengandalkan kemampuan kita. Akhirnya kita cuman hanya bisa berlari-lari di tempat, berkeringat. Tapi hasilnya ya segitu-gitu aja. Bahkan mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita hidup menyertakan Tuhan seperti Salomo, kita diberikan kekuatan, hikmat, akal budi yang baik untuk bisa mengelola kehidupan yang ada di dalam kita, yaitu apa yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing melalui kemampuan kita, mengasah kemampuan kita, mengasah juga emosional kita, menahan diri untuk tidak menjadi orang yang marah, orang yang takabur, orang yang arogan, orang yang sombong dan lain sebagainya. Maka kita akan mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan itu dapat kita raih asalkan kita mau hidup selalu semangat bersama dengan Tuhan. Selamat membangun iman percaya yang semakin dewasa. Jadilah laki-laki yang takut akan Tuhan dan berhikmat. Jadilah kaum bapak yang mampu mengelola kecerdasan intelektualitas dan kecerdasan emosional kita masing-masing. Amin. Tangan untuk bekerja, juga dua kakiku yang menopang tubuhku. Ku patut bersyukur memuji nama-Nya. Tuhan mengasihiku. Ku rajin bekerja, berkarya bagi-Nya, menyenangkan hati-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, dikala pandemi COVID-19 ini masih ada dalam perjalanan kehidupan kami masih Tuhan beri kekuatan dan kemampuan untuk bisa survive dalam hidup ini. Karena kami sebagai kaum bapak, sebagai laki-laki yang Tuhan berkati dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami pun secara pribadi, kami harus melampaui itu semua dan menanggung-jawabi tugas kami sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, opa, sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bekerja, berkarya, berusaha, atau juga dalam kehidupan berpelayanan dan bermasyarakat sosial kami. Kami harus terus menanggung jawabinya dengan baik. Acap kali kami Tuhan merasa lelah. Acap kali kami hanya bisa berjalan di tempat saja, berlari-lari di tempat. Karena kami tidak mau belajar untuk mengelola kecerdasan intelektualitas kami dan kecerdasan emosional kami dengan baik. Lalu mengajak Tuhan ada di dalam hidup kami, sehingga kami diberikan hikmat untuk bisa mengelola kecerdasan intelektualitas kami dan kecerdasan emosional kami.
Saat ini Engkau telah mengajarkan kami seperti Salomo. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu untuk bisa menjalankan hal itu dengan baik dan benar. Sehingga kami tidak merasa kami tidak mempunyai apa-apa dalam hidup ini. Bahkan kami cuma merasakan kami adalah seonggok yang tidak berguna dalam kehidupan ini. Padahal ketika kami tadi melihat foto, sekalipun rumput meranggas dan juga sekalipun semak duri ada di dalam perjalanan hidup ini, tetapi Tuhan memberikan bunga-bunga yang indah di tengah-tengah semak berduri tadi dan juga rumput-rumput itu. Itu artinya tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak berarti. Karena Tuhan menciptakan kami sempurna dan kami diberikan tugas tanggung jawab mengelola kehidupan ini dengan baik, melebihi ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena itu Tuhan, berkatilah kami semua, supaya kami sebagai kaum bapak, sebagai laki-laki, benar-benar kami bisa mengelola kehidupan intelektualitas dan emosional kami dengan baik. Sehingga kami juga mampu berdiri teguh tidak goyah. Dan kami dapat benar-benar menerima berkat Tuhan, kesuksesan dan juga berkat rezeki. Supaya kami terus menjalankan kehidupan kami dengan rajin, dengan tidak pasrah begitu saja, tetapi terus mau menggali kemampuan kami, sumber daya insan yang kami miliki dengan baik, untuk menghasilkan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam hidup ini. Tuhan, berkati juga kami ketika kami harus menanggung-jawabi tugas beriman kami bersama dengan keluarga kami. Jangan biarkan kami menjadi malas untuk menyatakan suara kenabian, kebenaran firman Tuhan bagi istri, anak menantu, cucu, bahkan seisi rumah tangga kami. Karena itu adalah tugas kami sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Lalu berkatilah setiap usaha yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Tuhan berikan kepada kami kerajinan supaya kami terus mau belajar, terus mau mengasah apa yang harus kami kerjakan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena pekerjaan itu asalnya dari tangan Tuhan. Biarlah kami menanggung jawabinya dengan baik dan benar. Sehingga kami pun boleh menikmati berkat rezeki, lumbung-lumbung kami selalu terisi penuh dengan baik. Kami tidak merasa berkekurangan, karena kami tidak menjadi laki-laki yang malas, laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan keluarga kami atau juga rumah tangga kami. Ya Tuhan, kami mohon juga dengan kerendah hatian ketika kami kaum bapak tidak mendapatkan pekerjaan saat ini. Tuhan berikan hikmat akal budi bagi kami di masa pandemik ini yang sulit untuk mencari pekerjaan. Mampukan kami untuk selalu rajin dengan tangan kami, untuk selalu kami bisa berkarya, berinovasi, berkreasi, sehingga kami juga bisa menciptakan apa yang harus kami kerjakan untuk menghasilkan sesuatu, untuk memberikan hal yang baik dalam kehidupan ini. Tuhan, mungkin kecil seperti bunga-bunga rumput itu, tetapi kami percaya walaupun kecil, tapi kami boleh dinikmati oleh banyak orang. Tetapi hasilnya itu boleh memuaskan banyak orang. Dan kami menjadi berarti di dalam kehidupan ini. Bantulah kami untuk bisa berkarya, berkreasi, berinovasi dalam usaha dan pekerjaan kami. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami dan juga istri. Tuhan juga tolong berkati masing-masing mereka. Beri kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Beri kemampuan kepada mereka untuk bisa hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan. Hidup berdampingan dengan kami sebagai kaum bapak, sebagai kaum laki-laki yang bersama-sama
bersatu padu, membangun persekutuan berkeluarga yang takut akan Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami, generasi penerus kami. Jadikan mereka generasi penerus yang baik, dan jadikan kami orang tua teladan dalam kehidupan mereka. Sehingga kami pun bisa menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Raja Salomo yang menasehatkan generasi penerusnya. Biarkah kami juga tidak lupa untuk terus-menerus menasehatkan mereka. Dan kami boleh menjadi satu acuan, gambaran kehidupan teladan di tengah-tengah kehidupan anak, menantu, dan cucu-cucu kami. Ya Tuhan, dalam kebersamaan ini kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi teman-teman kami, sahabat kami, kaum bapak yang saat ini tengah sakit, mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Mereka yang masih dalam perawatan dan pemulihan, Tuhan beri kekuatan bagi mereka, agar supaya dengan perawatan dan juga pemberian pelayanan daripada orang-orang yang ada di sekitar mereka boleh membangun kehidupan mereka untuk semangat keluar dari sakit penyakit mereka. Karena itu berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan, dan juga pelayanan daripada keluarga mereka, agar itu adalah tangan Tuhan yang menjangkau mereka untuk mereka bisa kembali sehat dan pulih kembali. Kami percayakan teman-teman kami, para kaum laki-laki, kaum bapak yang saat ini tengah sakit. Kami mau bersyukur ya Tuhan, ketika kami juga boleh merasa bersuka cita karena kami bisa beribadah dengan baik dalam kebersamaan wadah Pelkat PKB GPIB Tugu Jakarta Utara ini. Untuk itu kami mau berdoa untuk pengurus Pelkat PKB. Berkatilah mereka semua agar mereka tetap sukacita berpelayanan dan mereka tetap diberkati Tuhan bersama dengan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa untuk seluruh perangkat layan yang membuat kami bisa beribadah secara virtual ini. Kami mau berdoa untuk tim Inforkom dan juga multimedia sound system. Tuhan berkati mereka semua dengan segala upaya yang mereka lakukan. Bahkan juga ada banyak inovasi-inovasi yang mereka buat. Mereka berkreasi untuk menghadirkan ibadah virtual ini jauh lagi lebih baik lagi ke depan. Karena itu berkatilah mereka juga semua. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, kami juga mau berdoa untuk perjalanan berpelayanan di GPIB Jemaat Tugu ini, mulai dari para presbiter, para pelayan PAPT, para pengurus Pelkat, ke-6 Pelkat, unit-unit misioner, komisi-komisi, bahkan juga tim pembangunan, karyawan-karyawati, seluruh perangkat layan yang lainnya. Tuhan berkatilah agar mereka boleh menjadi perangkat layan yang hidup. Mereka saling membantu, saling menopang, saling menolong, sehingga terciptalah berpelayanan di jemaat ini dengan baik. Dan setiap umat Tuhan boleh bersuka cita hidup menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami percayakan mereka semua ke dalam kuasa-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan juga berkati seluruh pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka semua boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, agar bisa mengelola kehidupan negeri ini jauh lebih baik lagi ke depan. Secara khusus ketika kami menghadapi pandemi COVID-19, berikanlah hikmat, kecakapan dan kemampuan kepada masing-masing mereka untuk bisa membawa rakyat ini lebih takut akan Tuhan, dan mereka tunduk untuk mengikuti segala aturan-aturan protokol kesehatan, karena pandemik ini tidak akan pernah berakhir kalau kami tidak disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan. Karena itu ya Bapa, mampukan seluruh rakyat Indonesia untuk rendah hati, taat mengikuti aturan-aturan yang telah dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Engkau tetap melawat kami, melihat kami, memperhatikan kami, dan Engkau tahu apa yang kami perlukan dan apa yang kami butuhkan. Oleh sebab itu pada saat teduh sejenak ini kami mau berdoa secara khusus pribadi kami masing-masing kepada Tuhan. Dalam persekutuan beribadah Pelkat PKB ini, sebagai kaum bapak secara pribadi kami datang kepadamu. Sebab itu Tuhan, tolong perhatikan doa kami yang kami naikkan
pada saat teduh sejenak ini. Itulah doa syafaat kami, dan itu jugalah sebaik doa yang kami naikkan secara khusus kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu sajalah kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih sayang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oh iya. Oke. Ya. Ulang ya. Saya takut meleset ininya apa? Ketukannya. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari berdoa untuk mendoakan persembahan ini. Mari kita bangkit berdiri.
Kita berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Pelkat. Kaum Bapa, persekutuan kaum Bapa yang kita kenal dengan apa kita punya moto atau semboyan Pelkat PKB yang kita kenal. Talu. Talu itu tangguh dan luas. Kaum Bapa yang di rumah yang mengikuti ibadah virtual persekutuan kaum Bapa ini, PKB dikenal, moto PKB tetap semangat, pelayanan tangguh dan luas. Ada beberapa rangkaian menjelang HUT Pelkat PKB. Untuk itu kami pengurus Pelkat PKB yang terbentuk baru beberapa bulan ini, untuk menuju hari ulang tahun, ada beberapa rangkaian pekerjaan yang telah kita bentuk. Untuk itu saya mengajak para PKB, bapak-bapak, lanjut akan kami beritakan. Kami atas nama pengurus Pelkat PKB dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Masni Ida H. Red Siombing STH. Terima kasih Ibu. Sebagai pemberita firman pada ibadah Pelkat PKB malam ini. Juga kepada operator, sound system, pemandu lagu, organis, dan tim Inforkom yang sudah mendukung hingga ibadah PKB secara virtual dapat berjalan dengan baik. Kembali salam talu, tangguh dan luas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar tadi. Gereja bagai bahtera diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Sekarang mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah kita, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera
dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.